Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita masih membahas tafsir dari surah Al-Qalam. Kemarin kita baru masuk pada 3 ayat pertama dalam surah Al-Qalam, dan kita masuk pada ayat keempat dan seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Sungguh engkau, maksudnya Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, benar-benar memiliki budi pekerti yang agung, dan kelak kalian akan melihat, dan mereka juga orang-orang kafir akan melihat, bi ayyikumul maftun, siapa di antara kalian yang tidak punya akhlak alias gila. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang ketinggian dan keagungan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah inti daripada ajaran Islam, mengajarkan akhlak. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, saat ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak beliau adalah Al-Quran. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran yang berjalan, di mana seluruh perintah-perintah Al-Quran sudah dilaksanakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan didakwahkan kepada umatnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disaksikan. Makanya salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, Allah tidak mengutus seorang Rasul kepada kita ini dari kalangan para malaikat. Kalau seandainya Rasul yang diutus kepada kita dari kalangan para malaikat, tentu sulit bagi kita untuk mencontohnya. Karena sifat malaikat itu gaib, tidak mungkin tampak oleh manusia. Belum lagi malaikat ini berbeda sifatnya dengan manusia. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak menikah, dan mereka tidak pernah bermaksiat sedikit pun. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka hanya melakukan apa yang disuruh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mustahil kalau seandainya Nabi kita adalah seorang malaikat. Walaupun itu adalah hujah orang-orang musyrik di hadapan Nabi. Mereka mengatakan, kalau memang Allah Subhanahu wa taala mengutus engkau sebagai nabi dan rasul, kenapa tidak malaikat saja? Maka Allah Subhanahu wa taala bantah, kalaulah seandainya Allah utus malaikat sekalipun, la ja'alnahum rajulan, pasti Allah akan bentuk malaikat itu seperti manusia. Tapi Allah tidak utus malaikat seperti manusia, karena pasti didustakan juga. Begitu juga nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mengutus nabinya, tidak mengutus rasulnya dari kalangan jin.
keturunan iblis. Karena sifat mereka juga akan berbeda dengan kita, di mana kalangan jin itu jauh lebih buruk dibandingkan manusia. Mereka lebih cenderung bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan jin-jin. Ya'akum rasulun min anfusikum. Rasul yang diutus kita ini dalam bentuk manusia. Maka orang-orang yang hidup di zamannya akan melihat bagaimana cara makannya, bagaimana cara minumnya, bagaimana cara berjalannya, bagaimana cara bicaranya, bagaimana cara akhlak dengan keluarganya, dengan anak-anaknya, dengan tetangganya, dan bagaimana caranya menghadapi sebuah ujian dan cobaan, dan begitu seterusnya. Karena dia manusia, dia makan sama dengan kita, dia minum juga sama dengan kita, dia buang hajat sama dengan kita, dia pun berjalan di pasar-pasar sama dengan kita, sehingga bisa dilihat akhlaknya. Makanya kalau kita melihat sejarah persaksian tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari beberapa sumber aslinya, maka Khadijah pun kemudian menyelimuti Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memuji akhlak Rasul. Dan Khadijah mengatakan, kalla wallahi ma yuhzikallahu abada, innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taqsibul ma'dum wa tuqri dhaifa wa tu'inu ala nawaibil haq. Rawahul Bukhari. Kata Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha mengatakan, tidak perlu takut wahai suami, wahai suamiku, Allah tidak mungkin menghinakan kamu sedikit pun. Kemudian Khadijah mengatakan, bukankah engkau suka menyambung silaturahim, menanggung beban berat orang lain, memberi pekerjaan bagi orang-orang yang menganggur, menghormati tamu, atau menolong orang-orang yang berhak untuk ditolong? Ini persaksian siapa? Keluarganya. Belum tentu istri antum memuji seperti Khadijah memuji suaminya. Jangan-jangan istri antum mengatakan, suami saya pelit, suami saya tukang marah, suami saya kedekut, saya saja kan begitu. Ya. Tapi bagaimana Khadijah ini luar biasa memuji suaminya, bahkan pembantunya. Siapa pembantu Nabi? Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. 10 tahun dia membantu Rasul, mulai dari usia 10 tahun sampai 20 tahun. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu an? Dia mengatakan, khadimtun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyra sinin, wallahi ma qala li ufqatun wala qala li syai'in lima fa'alta kadza wa halla fa'alta kadza. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an mengatakan, aku membantu Rasul itu bukan sebentar, 10 tahun. Tapi wallahi, demi Allah, kata Anas, bersumpah dia, Rasul tidak pernah mengatakan ataupun sedikit pun kepada, dan tidak pernah mengatakan kepada sesuatu, kenapa engkau tidak melakukannya, atau kenapa engkau melakukan. Tapi lihat sekarang para majikan kepada pembantunya, salah sedikit saja main bentah, salah kerja sedikit saja dia mengatakan, kenapa kau lakukan? Kenapa kau tidak diam? Kenapa kau tidak pergi? Dari mana kau datang? Itu menunjukkan bahwa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dipuji oleh siapa? Pembantunya. Bahkan Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha juga sebagai istrinya mengatakan, ma dharaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khadiman lahu wala imra'atan wala dharaba biyadihi syai'an qad illa an yujahida fi sabilillah. Rawahul Bukhari. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasul tidak pernah memukul pembantu sedikit pun, ataupun seorang wanita, ataupun memukul dengan tangannya siapapun, kecuali saat peperangan. Dia memukul musuh wajar saat peperangan. Tapi di luar peperangan Nabi SAW tidak pernah memukul siapapun. Lihat hari ini betapa banyak suami-suami yang memukul istrinya, memukul istrinya terang-terangan. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang.
Dan Rasul mengatakan wala tadribil wajh, jangan pukul wajah. Betapa banyak suami-suami yang kemudian memukul wajah istrinya. Dia tidak sadar berapa ratus juta dia sudah menghabiskan istri itu untuk wajahnya. Karena wajah itu kehormatan. Kalau sampai dipukul itu sama saja merontokkan kehormatan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu bentuk persaksian keluarganya, menunjukkan keluhuran akhlak Rasul. Bahkan lebih daripada itu, persaksian orang-orang Quraisy sendiri semasa sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Semua orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik Arab itu, tidak ada yang menghujat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka menjuluki Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Shadiqul Amin. Orangnya jujur dan suka menjaga amanah. Makanya rumah Khadijah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat, bahkan setelah diangkat jadi nabi sekalipun, itu menjadi bank syariat pertama, di mana orang-orang jahiliyah itu apabila mereka melakukan safar ke Syam ataupun ke Yaman, mereka menitipkan kekayaan mereka di rumah Khadijah. Karena tahu amanah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin menyia-nyiakan harta orang. Karena kalau seandainya mereka menaruhnya di rumah atau dibawa di perjalanan uang yang banyak, tentu akan terjadi perampokan. Makanya mereka menitipkan di rumah Khadijah radhiyallahu anha dan dijaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul kemudian disebut Shadiqul Amin. Sampai pun setelah diangkat jadi nabi, rumah Khadijah itu tempat penitipan barang. Makanya dalam peristiwa hijrah itu, kenapa Rasul tidak memerintahkan Ali untuk segera hijrah? Justru menggantikan posisi dia untuk tidur di kasur kematian. Karena Rasul mengatakan kepada Ali, jangan kau hijrah dulu, tidurlah di kasur. Setelah aku pergi, kata Rasul, barang-barang titipan orang-orang jahiliyah itu kembalikan kepada mereka. Setelah semua tidak ada tanggungan, berangkatlah menyusul aku ke Madinah. Akhirnya Ali pun hampir menyerahkan jiwanya di kasur Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan dikepung oleh pemuda-pemuda Quraisy. Jadi orang-orang Quraisy itu padahal jadi musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetap mereka menghargai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu penghargaan dari musuh. Belum tentu kalau antum ada musuh, mungkin antum berseteru dengan orang yang ada keburukan antum dijelek-jelekan, kan begitu ya. Oh, itu memang dulu kawan saya itu, tapi sekarang bukan kawan lagi itu. Dia itu pengkhianat, kurang ajar, setan, iblis, macam-macam tuh kan. Kalau orang udah nggak suka, dia akan dijelek-jelekan kan gitu. Tapi lihat musuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang mengatakan roh seperti itu. Tetap aja mengatakan orangnya jujur, tidak pernah berdusta, menjaga amanah. Karena musuh tidak bisa mencari celah macam mana caranya merontokkan akhlak Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan Abu Jahal sendiri mengakui kejujuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu siapa Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Saya ingin bicara empat mata. Lalu kenapa kemudian Abu Jahal tidak mau mengikuti Nabi padahal dia tahu bahwa Rasul tidak pernah berdusta? Alasannya, kata Abu Jahal, masalahnya begini. Aku dan si Muhammad itu dari kabilah yang berbeda, walaupun sama-sama Quraisy. Aku dari kabilah Bani Mahzum, sementara dia kabilah Bani Abdi Manaf, Bani Hashim. Dan saya dengan kabilah Muhammad itu bersaing di tengah-tengah Quraisy untuk mengambil hati mereka siapa yang berhak menjadi pemimpin Quraisy. Jadi kalau kabilah Bani Hashim melakukan kebaikan di tengah-tengah Quraisy, kami juga sama, supaya kami terdepan dibandingkan mereka. Tetapi masalahnya Bani Hashim, tiba-tiba ada anak muda mengaku nabi. Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Ini yang ngaku nabi. Gak mungkinlah kami dari Mahzum tiba-tiba mengangkat anak muda, kami juga punya nabi, mustahil. Nah, sebab itulah kami tidak mau mengikuti Muhammad dan juga mengalah kepada Bani Hashim. Jadi penolakan Abu Jahal kepada Rasul itu bukan masalah dia tidak mengakui kejujuran Nabi, tapi hasad dan kesombongan dalam hati Abu Jahal itu yang menolak dia untuk masuk ke dalam Islam.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Begitu juga Abi Sufyan. Itu salah satu tokoh yang sebelum masuk Islam itu kan setara dengan Abu Jahal. Abi Sufyan ibn Harb. Walaupun setelah Fathu Mekah dia masuk Islam. Tetapi ketika dialog dengan Raja Herakli. Satu hari Raja Herakli ini bermimpi. Dalam mimpinya kerajaannya diserbu oleh orang-orang yang dihitan, oleh orang-orang yang disunat. Setelah dia terbangun, dia panggil tuh dukun-dukun spiritualnya. Kemudian mengatakan, bagaimana takwil mimpiku ini? Masa kerajaanku ditumbangkan oleh orang-orang yang dihitan? Siapa orang-orang yang dihitan itu? Maka orang-orang di sekitarnya mengatakan ada dua kemungkinan umat yang dihitan itu. Pertama orang Yahudi, yang kedua orang-orang Arab. Kemudian kata penjaganya, kalau engkau mau kita ratakan saja mereka supaya mereka tidak menjadi benalu dan nanti satu hari akan menggulingkan kekuasaan kamu. Kebetulan di Syam ini banyak orang-orang Yahudi. Awalnya dia tidak menyangka orang Arab dihitan, hanya orang-orang Yahudi saja. Tetapi ketika ada rombongan Abi Sufyan dari kafilah dagang dari Mekah ke Syam ditangkap. Setelah diperiksa mereka juga dihitan. Maka kemudian disinilah Raja Herakli kebetulan ketika itu mendapatkan surat dari Nabi agar dia masuk Islam. Maka terjadilah dialog dan Nabi Abi Sufyan ditanya tentang sosok yang mengirim surat itu. Siapa dia itu? Setelah ditanya sampai kepada pertanyaan, apakah dia seorang yang jujur dalam bicaranya? Maka Abi Sufyan mengatakan, ma jarrabna alaihi kadiba, aku tidak melihat ada kedustaan dari diri dia. Ini pengakuan musuhnya ini, mengatakan bahwa Nabi itu tidak ada kedustaan di hadapan Raja Herakli. Menunjukkan apa? Ketinggian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua. Yang ketiga, persaksian dari orang-orang Yahudi. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, ada salah satu tokoh Yahudi yang diambil fatwanya oleh seluruh orang Yahudi. Siapa namanya? Abu Salam. Itu satu tokoh dari 10 tokoh Yahudi yang masuk Islam. Abdullah ibn Salam. Lah Abdullah ibn Salam ini dijelaskan di dalam sebuah riwayat yang dikeluarkan dalam Musnad Imam Ahmad. Dia sendiri mengatakan, dari Abdullah ibn Salam dia mengatakan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di kota Madinah, asra'an nasu ilaihi, maka manusia bergegas menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faji'tu fin nas, maka aku pun datang ke tengah-tengah manusia yang sedang mengurumuni orang ini, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengatakan, sungguh aku melihat di wajah orang ini ada cahaya. Wa araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab, dan aku tidak melihat di wajahnya ada raut muka kedustaan. Kemudian dia mengatakan, fakana awwalu syai'in takallama bihi an qala ya ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu baili wan nasi niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Abdullah ibn Salam, ketika aku melihat di raut wajahnya tidak ada kedustaan sama sekali, artinya ini orang jujur, betul dia ngaku nabi dan ini adalah seorang nabi. Maka yang pertama kali kalimat yang terucap dari lisan Rasul saat sampai di kota Madinah adalah, wahai manusia, sebarkan salam, kasih makan orang-orang yang membutuhkan, salatlah di malam hari sementara manusia tertidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Ini tokoh Yahudi di mana semua orang Yahudi Madinah itu mengambil fatwanya, tapi dia masuk Islam dan melihat akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam luar biasa. Dan sampai hari ini ketinggian dan keluhuran akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dibicarakan semua manusia, dari barat sampai ke timur, dari Asia sampai ke Eropa, bahkan dijadikan tokoh yang diceritakan kemuliaan baik oleh orang Islam ataupun orang-orang kafir, kecuali mereka yang membenci Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Baik di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad di atas akhlak yang luar biasa. Dan engkau akan melihat sebagaimana mereka juga melihat, dan sudah dilihat dan sudah dibicarakan. Dijelaskan apa sih yang dimaksud dengan akhlak yang luhur. Dalam Islam itu ada yang disebut dengan husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak yang luhur. Nabi SAW mengatakan, al birru husnul khuluq. Kebaikan itu bagian daripada akhlak yang baik. Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala di dalam Syarah Arba'in Nawawi mengatakan, maksudnya adalah husnul khuluq adalah husnul khuluqi ma Allah wa husnul khuluqi ma ibadillah. Fa amma husnul khuluqi ma Allah bi an taltaqiya ahkamahu asy-syar'iyyata birridha wat taslim wa alla yakuna fi nafsika harajun minha wa la tadhiku biha dhar'a fa idza amaraka Allahu bis salati waz zakati was siyami wa ghairiha fa innaka tuqabil hadza bi sadrin munsyari. Wa amma husnul khuluqi ma'an nas faqad sabaqa annahu kafful adha was sabru 'alal adha wa talaqatul wajhi wa ghairuhu. Kata Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu taala, maksudnya akhlak itu, akhlak yang kita bicarakan tentang akhlak Nabi yang harus kita tiru itu ada dua macam. Pertama, akhlak berkaitan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua akhlak yang berkaitan kita dengan manusia. Adapun akhlak yang berkaitan dengan Allah adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada kita hukum-hukum syariat, maka kita harus menghadapinya dengan redha dan kepasrahan. Sami'na wa ata'na. Dan tidak boleh dalam hati kita itu ada kesempitan. Kalau sudah perintah Allah, lapangkan dada kita, jangan disempitkan. Apabila Allah memerintahkan solat, zakat, puasa atau yang sebagainya, maka lapangkan dada dan kita katakan sami'na wa ata'na. Itulah akhlak kita dengan Allah. Berarti kata keterangan Syekh Utsaimin ini, kalau seandainya seseorang kemudian menerima perintah dari Allah dan mengatakan, ini nampaknya perintah ini sudah tidak cocok lagi, seperti yang dikatakan oleh orang-orang liberal tentang umpamanya hukum-hukum seputar hudud, seperti orang-orang yang mencuri dipotong tangan, orang-orang yang berzina dirajam, orang yang mabuk didera, dan begitu seterusnya. Mereka mengatakan nampaknya hukum-hukum seperti ini sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Cukuplah orang yang membunuh di penjara, enggak usah dibunuh lagi gitu, karena akan menyalahi hak asasi manusia. Bahkan orang yang berzina biarkan saja, enggak usah dihukum, itu suka sama suka katanya. Naudzubillah, kan begitu. Ah, ini udah enggak berakhlak dengan Allah seperti ini. Mereka tidak menerima dengan lapang dada. Maka mereka mengatakan bahwa hukum Allah itu sadis, tidak layak lagi, tidak relevan lagi, dan begitu seterusnya. Orang yang mengatakan seperti ini tidak berakhlak dengan Allah. Atau akhlak dengan manusia, seperti dicontohkan kafful adha, mencegah adanya perbuatan madarat yang akan sampai kepadanya. Artinya sabar ketika kita melihat sebuah kemungkaran. Dengan cara apa? Kalau sanggup dicegat dengan tangan, maksudnya kekuasaan cegat. Kalau tidak sanggup dengan lisan, kalau tidak sanggup dengan hati, walaupun itu selemah-lemahnya iman. Ataupun sabar ketika kita disakiti, ataupun ya raut wajah yang penuh dengan senyum, dan begitu seterusnya. Intinya bahwa akhlak itu terbagi dua, akhlak kita dengan Allah dan akhlak kita dengan manusia. Baik, kita akan kembali kepada akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Seperti apa akhlaknya? Karena bagaimanapun Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.
Sungguh ada pada jati diri Nabi SAW itu sauri toladan yang indah yang patut kita syukuri. Baik, kita akan mulai. Dari mana? Pertama, dari akhlak beliau, dari kezuhudan. Nabi SAW dijelaskan manusia yang paling zuhud. Rasul SAW sering berdoa dalam doanya apa? Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin quta. Ya Allah, jadikan rizki keluarga Muhammad itu sebagai makanan. Maknanya sederhana. Beliau hidup sederhana. Bahkan Imam Muslim dan juga Bukhari meriwayatkan sebuah riwayat dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathata ayyamin tiba'an min khubzi burrin hatta madha li sabilihi. Perhatikan perkataan Aisyah di sini. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak merasa kenyang selama 3 hari. Hanya cukup dengan roti dari gandum dengan kualitas sedang untuk beraktivitas saja. Rasul tidak pernah kenyang selama 3 hari. Kalau kita kekenyangan selama 3 hari, setiap kali lapar makan, setiap kali lapar makan. Bakso tidak 3 mangkok pun dikatakan belum makan karena belum ketemu nasi. Itu kadang-kadang kita ini. Kadang-kadang harus bayar listrik tiap bulan full. Kenapa? Karena kulkas gak mati-mati. Kalau dimatikan habis semua makanan. Lah ini contoh bagaimana keluhuran akhlak Rasul yang kita tidak mungkin menjangkau. Bahkan dalam riwayat bukan 3 hari, 3 bulan. Al-hilalu tilwal hilalu tilwal hilal, kata Aisyah. Lewat bulan pertama, lewat bulan kedua, lewat bulan ketiga, tidak ada satu asap yang mengepul di dapur Nabi SAW. Dan kami hanya memakan al-aswadan. Al-aswadan itu maksudnya tamar, kurma kering dengan air putih selama 3 bulan. Coba antum contoh Rasul 3 bulan makan kurma, jangan ketemu nasi, kurma air putih, kurma air putih saja. Kira-kira nggak kebakar tuh perut itu, karena kan panas kurma itu. Lama-lama antum jadi orang Arab tuh. Ini contoh saja kekuatan Nabi SAW sederhana. Sampai-sampai disebutkan juga di dalam riwayat Bukhari, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma fi araffi min syai'in ya'kuluhu dzu kabidin illa syatru sya'irin. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, di rak almariku tidak ada apa-apa yang bisa dimakan kecuali beberapa gandum dengan kualitas yang sangat rendah sekali. Lihat di lemarinya saja tidak ada makanan. Sementara kita di kulkas 3-3-nya penuh, di meja toples penuh semua kan itu ya. Itulah kelebihan kita. Kita ini lebih suka kemudian dengan kenikmatan dunia jauh daripada zuhud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, candaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu bukan orang yang serius seumur hidup, tidak. Terkadang boleh bercanda juga. Di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, satu hari Anas bin Malik ini masih kecil, usianya 10 tahun. Dia kan punya adik namanya Abu Umair. Abu Umair ini punya peliharaan burung, burung pipit. Diberi nama Nughair. Dari sini kata Imam Syafi'i, boleh seseorang itu memelihara binatang dan diberi nama. Pamannya antum punya kucing, kasih nama Bejo, pamannya. Contoh pamannya kan. Tidak ada masalah. Ya. Jadi memberi nama binatang tidak ada masalah. Karena dulu ada seorang anak kecil namanya Abu Umair, padahal masih kecil tapi dipanggil Abu, ya kan? Abu Umair namanya. Jadi panggilan Abu itu bukan berarti sudah tua punya anak. Enggak apa-apa anak-anak itu dipanggil Abu juga enggak apa-apa. Dia Abu Umair namanya. Usianya belum balik. Jadi dia punya burung burung pipit kecil, burung gereja lah kayak kita tuh. Karena tidak pandai kemudian merawat, tak kecekek entah keinjak, matilah burung itu. Menangislah anak-anak kecil ini. Karena biasanya anak kecil itu lebih sayang kepada mainannya dibandingkan sama ibunya.
ibunya hilang nggak peduli, jangan sampai mainannya rusak. Itulah anak-anak kan itu. Jadi Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini melihat adiknya sedih karena burungnya mati, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwa adiknya bersedih karena kematian burung. Subhanallah, Nabi sallallahu alaihi wasallam datang menemui Abu Umair yang belum balik, yang masih anak-anak. Kemudian menghibur hatinya dan bercanda dan mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair?" Wahai Aba Umair, apa yang kau lakukan dengan burung musuh Nugair itu? Dia mengatakan, "Mati wahai Rasul," katanya. Anak kecil dicandai sama Nabi. Bayangkan, padahal yang mati itu burung. Nabi sampai takziah gara-gara kematian burung. Coba antum punya tetangga kucingnya mati, antum takziah enggak tuh? Kan gitu. Nabi SAW ingin membahagiakan, itu akhlak namanya. Sama anak-anak paikan gitu. Sekarang banyak orang-orang tua itu yang galak sama anak orang tuh. Apalagi kalau ganggu anaknya itu musuh 7 turunan tuh. Kadang-kadang galak anak, jangan di luar, di masjid saja dibawa anak kecil sampai disabet tuh anak orang tuh. Gara-gara ribut, iya ribut memang salah, tapi jangan pula keterlaluan mukul anak orang. Nah ini contoh bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang ketiga di antara bercandanya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sisi lain kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan khusus. Mungkin dia orang gila, mungkin orang cacat gitu. Nabi sayang kepada mereka. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada wanita yang akalnya kurang. Dia punya penyakit ayan. Jadi kalau datang penyakitnya, wanita hitam ini selalu mengguling-guling di kepala tidak sadar, kemudian tersingkap auratnya. Sehingga saat sadar dia malu, karena saat ketidaksadarannya kadang-kadang dia membuka baju kemudian nampak auratnya. Pas sadar dia malu. Dari situlah dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, inni usra wa inni atakasyaf." Rasul, saya ini kadang-kadang kalau datang tuh penyakit gilaku, aku selalu membuka-buka auratku katanya. Cobalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitku, supaya aku tidak gila lagi, supaya aku tidak membuka aurat lagi. Kata Nabi SAW, baik, tapi bagi engkau ada 2 pilihan. Pertama, aku akan berdoa kepada Allah akan kesembuhan. Yang kedua, aku tidak akan berdoa kepada Allah akan kesembuhanmu, tapi bersabarlah dengan penyakitmu dan engkau dapat surga. Pilih mana? Maka kemudian wanita ini mengatakan, karena ada pilihan surga, di zaman itu memilih surga. Dia mengatakan, aku lebih masuk surga wahai Rasul, dan aku akan sabar dengan penyakitku, tapi mintalah kepada Allah saat penyakitku datang, janganlah auratku tersingkap-singkap. Itu saja. Lihat bagaimana Nabi SAW memperlakukan orang-orang yang punya kebutuhan khusus di sini. Harusnya juga sama. Bahkan Nabi SAW ketika berdakwah di hadapan para pembesar Quraisy itu, dengan harapan kalau mereka masuk Islam, maka kabilahnya akan masuk Islam, datang orang buta namanya Abdullah ibn Ummi Maktum dan ingin masuk Islam. Tapi Nabi SAW malah berpaling dan musam mukanya. Kenapa? Seolah-olah Rasul mengatakan, wah ini ganggu saja orang buta ini. Kan bisa nanti waktunya. Rasul berpaling dan juga berbuka basam. Allah tegur dia dan mengatakan, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling ketika datang orang buta. Padahal orang buta ini jelas-jelas ingin masuk Islam, dan pembesar Quraisy itu belum tentu masuk Islam. Kenapa membiarkan yang jelas mengutamakan yang tidak jelas? Akhirnya setelah ada teguran ini, Nabi SAW tidak pernah mengulangi lagi. Akhirnya dia sangat baik dengan Ibnu Ummi Maktum. Setiap dia datang, dia selalu mengatakan, marhaban billadzi atabani rabbi, katanya. Selamat datang wahai saudaraku, gara-gara engkau aku ditegur Allah, katanya. Gitu. Dan selalu dikasih oleh Aisyah, dikasih madu, dikasih makanan enak, dimuliakan. Padahal dia orang buta. Coba betapa banyak hari-hari ini itu, kalau kita melihat ada orang-orang yang punya kebutuhan khusus, entah dia orang gila, entah dia orang cacat, terkadang kita mandang rendah mereka.
Mereka juga manusia dengan kita. Walaqad karramna bani Adam. Anak Adam itu punya kemuliaan. Bukan karena dia punya kebutuhan khusus kita orang sehat. Yang mulia di hadapan Allah itu adalah ketakwaan. Boleh jadi orang buta, orang pincang, orang cacat, di hadapan Allah jauh lebih mulia dibandingkan kita orang sehat. Makanya Nabi SAW kedatangannya adalah untuk menyamaratakan manusia. Tidak ada yang berbeda di antara mereka. Yang membedakan hanyalah ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian di antara akhlak yang ditunjukkan Nabi SAW, kesederhanaan Nabi SAW. Disebutkan dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, kana yajlis alal ardi wa alal hasiri wal bisat. Rasul itu tidak akan pilih-pilih tempat duduk. Terkadang dia duduk di lantai di bumi tanpa ada alas. Terkadang juga dia duduk di atas alas gitu ya, tikar bahasa kitanya. Ya terkadang dia duduk di atas kursi yang sederhana. Nggak milih-milih dia, mau duduk di mana saja. Padahal dia Nabi. Dia pemimpin para Nabi dan Rasul. Dia pemimpin negara. Dia orang mulia. Tapi kesederhanaannya luar biasa. Oh kalau sekarang tidak. Sekarang tidak bisa. Kalau sudah jadi pejabat, jadi orang mulia, tempat duduk saja dipersiapkan. Tuh yang depan itu nomor 1. Nanti belakang nomor 2. Antum-antum itu ngampar aja di belakang. Nggak ada kedudukan. Seolah-olah dibeda-bedakan sekarang ini. Inilah kadang-kadang tidak mencontoh akhlak Rasul, akhirnya timbul kesombongan. Merasa ujub dan takabur. Merasa dia paling depan, yang lain di belakang, itu hina semuanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga di antara akhlak kesederhanaan Nabi SAW, Rasul itu orangnya sangat tawadhu. Diundang siapapun dia datang. Mau yang ngundang orang merdeka, mau yang ngundang budak, mau yang ngundang orang kaya, mau yang ngundang orang fakir, mau yang ngundang orang sehat, mau yang ngundang orang sakit, mau yang ngundang orang yang punya uzur ataupun tidak, Rasul pasti datang. Kalau tidak ada uzur. Kalau sekarang kan pilih-pilih. Ini yang ngundang ini, wah ini orang kaya ini. Udah kebayang tuh makanannya itu, kebab kan gitu. Kebuli, datanglah kita. Yang ngundang, aduh, nggak yakin saya. Tahu tempe aja belum tentu keluar itu. Kadang-kadang kemudian dibeda-bedakan. Ingat, undangan ini terkadang ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah. Kalau ditujukan kepada kita. Kalau memang kita ini bisa datang, kecuali kalau tidak bisa datang atau mungkin ada maksiat di situ kan begitu. Intinya bahwa di sini bagaimana Nabi SAW mencontohkan kepada kita tidak memilih-milih manusia. Itulah bagaimana tawadhu'nya, rendah hatinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ibadahnya itu berarti akhlak dia dengan Allah. Kalau tadi kan akhlak dengan manusia. Kalau kita cerita ibadah berarti akhlak Nabi dengan Allah. Aisyah radhiyallahu anha, satu hari bermalam, Rasul dalam giliran malamnya, tiba-tiba dia terbangun, kemudian tangannya meraba kaki yang sedang sujud, meraba kaki Nabi yang sedang sujud. Rupanya di ujung kaki itu ada pecah-pecah. Maka Aisyah radhiyallahu anha kasihan dengan Nabi, apalagi usia Rasul sudah sepuh. Maka keesokan harinya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Rasulullah, tidakkah kau mengurangi ibadah sampai kau pecah-pecah kaki ini? Cukupkan dengan yang wajib saja. Tidak perlu menambah dengan yang sunnah. Karena Allah sudah mengampuni dosamu yang telah, yang sedang dan yang akan datang. Kasihani kesehatanmu." Seolah-olah Aisyah mengatakan seperti itu karena dia sayang dengan Nabi. Tapi Nabi SAW mengatakan kalimat yang mungkin biasa bagi kita, luar biasa bagi kita. Kata Nabi SAW, "Afala akunu abdan syakura." Wahai Aisyah, salahkah saya menjadi hamba Allah yang bersyukur? Biarkan aku seperti ini. Ini akhlak Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Sampai satu hari Rasul mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, bisakah kau izinkan malam ini aku tidak tidur denganmu? Aku ingin bersama Rabbku. Aku ingin khalwat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb." Kata Aisyah,
Sesungguhnya aku tidak mau jauh dari badan, tapi aku pun harus senang apa yang kau senangi. Kalau engkau ingin berkhalwat dengan Rabbmu, silakan. Maka Nabi SAW dari ba'da Isya terus bermunajat, solat tidak berhenti sampai mendekati subuh. So, bayangkan solatnya Rasul begitu lama. Kita ini tarawih saja, imamnya kelamaan, gak mau solat lagi. Ya. Tapi Nabi SAW solat itu mulai dari ba'da Isya sampai menjelang subuh, dan dia menangis terus menerus. Selepas subuh, ketika dia solat subuh kemudian berpapasan dengan Bilal bin Rabah, yang namanya orang menangis satu malam kan ada bekas di matanya. Sehingga Bilal bertanya, "Wa ma yubkika ya Rasulullah?" Apa yang membuat Anda menangis wahai Rasul? Maka kemudian Nabi mengatakan, "Ya Bilal, unzilat alayya surah atau unzilat alayya ayat. Semalam telah diturunkan kepadaku beberapa ayat dalam Al-Qur'an. Wailun liman qara'aha wa lam yatadabbaraha." Celaka bagi orang yang membacanya dan dia tidak merenungkannya. Kata Bilal, ayat apa itu wahai Rasul? Kemudian Rasul membaca, "Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar," sampai selesai ayat. Dari sini kita tahu bagi akhlak Nabi SAW dengan Allah luar biasa. Bukan hanya dengan manusia saja, tapi dengan Allah juga tiada taranya. Tidak ada yang mampu membandingi ibadah Rasul ataupun akhlak Nabi SAW. Ada yang berusaha dari kalangan sahabat ingin meniru ibadah Rasul. Ketika Rasul puasa wisal, wisal itu kan puasa yang bersambung-sambung. Kadang-kadang 2 hari dia puasa tidak buka, nggak sahur, terus-terusan. Ada sahabat ingin wisal, akhirnya kemudian karena lapar pingsan dia. Maka Nabi mengatakan, "Tidak usah kau ikut puasa wisal, aku yang beri makan dan minum Allah. Engkau siapa?" katanya. Bayangkan, sahabat tidak sanggup. Bahkan kalaupun ada sahabat yang maksa ingin melebihi ibadah Nabi SAW, maka mereka tidak akan sanggup. Satu hari ada 3 orang datang ke rumah istri-istri Nabi, bertanya soal ibadah Nabi. Oleh Aisyah dan istri-istri yang dijelaskan ibadah Nabi seperti ini dalam rumah. Mereka mengatakan, nampaknya sedikit kali ibadah Rasul. Kalau begitu kami harus lebih dari dia, katanya. Yang satu bersumpah, saya akan sholat malam terus setiap malam dan tidak akan tidur. Yang satu mengatakan, saya akan puasa sunnah setiap hari dan tidak akan makan. Yang satu mengatakan, aku tidak akan kawin dan aku habiskan hidupku untuk ibadah. Perkara ini sampai kepada Nabi. Kata Nabi SAW, siapa yang ngomong tadi? Wallahi, kata Rasul, inilah akhsyakum lillah. Aku orang yang paling takwa di antara kalian kepada Allah. Wa atqakum lahu. Aku orang yang paling takwa kepada di antara kalian. Tapi saya sholat malam, terkadang saya tidur. Saya puasa, terkadang tidak puasa. Dan saya banyak menikahi wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Siapapun yang membenci sunnahku bukan kelompokku. Karena siapapun yang mau memborong ibadah yang mungkin lebih daripada Nabi SAW tidak akan sanggup. Allah itu tidak bosan dengan ibadah kita. Kita yang bosan dengan ibadah kita kepada Allah. Makanya Rasul mengatakan, faman barang siapa yang agama dia ingin terus-terusan, waman yushaddadin illa ghalabah. Siapa yang ingin memborong semua agama, semua amalan dalam agama, dipastikan agama akan mengalahkannya. Contoh sederhana, 1 bulan ini antum melaksanakan semua sholat sunnah setiap hari, mulai dari sholat sunnah wudu, sholat sunnah tahiyatul masjid, rawatibnya, tahajudnya, duhanya, witirnya, sholat sunnah mutlaknya gitu. Selama 1 bulan. Kemudian zikirnya antum lakukan dari mulai sebelum tidur sampai setelah tidur sampai tidur balik. Kemudian antum doa-doanya dibaca semuanya. Antum baca Quran saja terus-terusan. Kuat sampai berapa hari? Jangan-jangan baru seminggu antum rajin, setahun pula antum cuti kan itu. Enggak bisa kita melakukan semua ibadah. Makanya ini juga kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Contoh saja Nabi, jangan buat-buat yang aneh. Itu sudah cukup bagi kalian. Karena yang ada saja kita tidak sanggup melaksanakan. Apalagi yang ada tidak dilaksanakan, yang enggak ada ada dilaksanakan, kan gila dia. Ya. Maka dari sini ikhwatu fiddin muliakan Allah Azza wa Jalla, kalau kita melihat akhlak Nabi SAW, itulah bagian daripada sunnahnya.
ikuti sunnahnya, ikuti petunjuknya, maka kita telah berakhlak dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.